Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepala psikiatri akan membuat video SPTK dengan diagnosa waham. Sebelumnya, perkenalkan saya Nani Ismayati sebagai perawat. Saya Alian Sabani sebagai pembuat skenario. Saya Ilham Dani Akbar sebagai ODGJ. Saya Dela Priliani sebagai kameramen. Saya Diana Nadira Pasya sebagai editor. Selamat menyaksikan. Seorang laki-laki bernama Tuan C, berusia 20 tahun dirawat di ruang anggrek rumah sakit jiwa dengan diagnosa keperawatan perubahan proses pikir, waham. Keluarga melaporkan bahwa selama beberapa minggu terakhir ia menunjukkan perilaku dan ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia sering mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan memiliki kekuatan super untuk menyembuhkan orang sakit. Tuan C tampak mudah tersinggung, bicara kasar, dan sering mendominasi pembicaraan. Tuan C juga menunjukkan perilaku ibadah berlebihan seperti berdoa keras malam hari sambil menyatakan bahwa dirinya adalah utusan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Ismayanti. Saya perawat di sini yang dinas dari pukul 7 pagi sekarang sampai 2 siang nanti. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengkaji pasien atas nama Tuan Cairil dan beliau didiagnosa waham. Mungkin sebelumnya terdapat data subjektif dan data objektif dari klien tersebut. Mungkin ada data objektifnya terlebih dahulu. Klien itu terlihat dari ekspresi wajahnya itu sedih, gembira, dan juga terkadang marah. Nah, namun ada juga yang lainnya, yaitu klien merasa gerakannya itu tidak bisa terkontrol dan juga mudah tersinggung. Isi pembicaraan klien juga tidak sesuai gitu ya dengan realita atau dengan aslinya yang terjadi di kehidupan nyata. Nah, mungkin ada juga klien menghindar dari orang lain. Selanjutnya, klien juga terkadang bicara kasar dan juga menjalankan kegiatan ibadah yang berlebihan seperti tanda gejala di waham. Nah, mungkin ada data subjektifnya yang didapatkan, yaitu klien mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan juga klien mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kekuatan super gitu. Nah, lalu klien juga mengatakan bahwa orang lain itu ingin melukai atau mencederai dirinya sendiri gitu. Dan juga klien mengatakan bahwa dirinya sudah meninggal serta mengatakan bahwa beliau itu suka dikejar oleh orang-orang lain gitu. Selanjutnya, mungkin diagnosanya yaitu waham yang telah tadi saya jelaskan, dan juga dari terdapat data objektif dan data subjektifnya bahwa klien itu terdiagnosa waham. Selanjutnya, tujuan saya berkomunikasi dengan pasien tersebut yaitu supaya klien dapat mengidentifikasi dari penyebab waham yang dideritanya dan juga klien dapat mengidentifikasi dari tanda gejala waham. Dan selanjutnya, klien juga dapat mengidentifikasi akibat waham dan juga dapat berorientasi terhadap realita atau dunia nyata yang klien sedang hadapi sekarang. Nah, selanjutnya mungkin untuk intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan yang saya lakukan sesuai dengan tujuannya, yaitu diantaranya mengidentifikasi tanda gejala, mengidentifikasi penyebab waham, mengidentifikasi akibat waham, dan melatih klien untuk berinteraksi terhadap realitanya. Mungkin strategi yang saya akan tunjukkan nanti, kita akan berbincang dan juga berjarak yaitu 1 meter, dan juga saya menghargai gitu ya aspek spiritual beliau dan aspek budayanya. Nah, mungkin sebelumnya juga waktu yang saya butuhkan yaitu kurang lebih 10-20 menit bersama klien. Mungkin langsung saja kita ke tahap berkomunikasi dengan kliennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi ya, Pak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nani Ismayati. Saya perawat di sini yang dinas dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Bapak, apakah ini boleh sebutkan dengan Bapak siapa? Nabi boleh. Baik, Bapak senang dipanggil apa? Dengan Nabi.
Baik Bapak, sesuai data yang saya dapat ya yang telah dikaji sebelumnya, Bapak itu bernama Tuan Cairil Ramli Akar yang berumur 28 tahun ya Pak. Nah baik Pak, bagaimana Bapak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat senang sekali karena saya sudah menyembuhkan orang sakit. Pak, apakah semalam Bapak tidurnya terasa nyenyak? Saya tidak nyenyak sama sekali karena saya disantet. Sebelumnya apakah Bapak masih ingat dengan saya? Nanti siapa ya? Bapak, tadi mungkin perkenalkan kembali ya, saya perawat di sini, yang dinas di sini dan juga akan menjaga Bapak serta merawat Bapak pagi kali ini. Bapak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Sangat tidak baik-baik saja. Baik Bapak, sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang kembali tentang perasaan yang Bapak rasakan ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Nah, Anda bersedia? Bagaimana kalau waktunya 10 menit saja? Terserah ente. Oke. Nah, bagaimana kalau kita berbincangnya di sini saja atau Bapak mau di tempat lain di kamar? Bebas, bebas. Baik di sini saja ya Pak, biar sudah enak ya. Apakah Bapak posisinya sudah nyaman? Nyaman sekali. Pak, mungkin ada di sini saya akan bertanya gitu ya terkait perasaan Bapak. Saya akan melontarkan beberapa pertanyaan dan mungkin Bapak boleh menjawabnya ya Pak. Ya baik Pak. Kita mulai dari perasaan Bapak tadi yang Bapak baru ngomong, Bapak hari ini sangat tenang gitu, sangat senang juga. Nah, Bapak sekarang tadi Bapak berpikir bahwa Bapak itu adalah seorang nabi. Seorang nabi. Betul ya Pak, Bapak tadi sesuai yang Bapak bincangkan tadi. Nah baik, sejak kapan kalau boleh saya tahu Bapak mulai merasa bahwa Bapak ini adalah seorang nabi gitu? Sudah lama aneh jadi nabi. Sebelumnya apakah saya boleh tahu apa yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak itu benar-benar seorang nabi? Karena banyak orang yang menyembah saya. Pak, mungkin Bapak juga tadi Bapak mempunyai kekuatan gitu ya. Bisa Bapak ceritakan gitu ya ke saya bagaimana awalnya Bapak merasa diangkat menjadi seorang nabi dan apakah dari mimpi atau ada pengalaman tertentu sebelumnya gitu? Pada suatu hari pada malam itu aneh bermimpi aneh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aneh diangkat derajatnya, aneh mempunyai mukjizat, aneh diangkat menjadi nabi. Nah baik, setelah tadi Bapak menjelaskan ya bahwa Bapak itu diangkat mukjizatnya menjadi seorang nabi. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Bapak mempercayai gitu bahwa semua mimpi itu bisa menjadi kenyataan gitu di realitanya? Nah, karena saya merasakan sendiri. Baik, Bapak. Mohon maaf ya sebelumnya, bagaimana perasaan Bapak ketika orang lain atau lingkungan sekitar Bapak, teman-teman Bapak, bahkan keluarga Bapak sendiri gitu tidak mempercayai bahwa dengan apa yang Bapak katakan seperti tadi bahwa Bapak itu seorang nabi. Bagaimana Bapak perasaannya jika ada seseorang yang menyangkal itu? Saya tidak menerima. Saya ini punya kekuatan, saya ini nabi. Harusnya menghargai saya. Baik. Selanjutnya ya, apakah Bapak pernah merasa ada orang yang ingin melukai atau mencederai Bapak gitu? Banyak yang nyerang saya itu. Mungkin tadi Bapak merasa sebelumnya Bapak terasa ingin dikejar-kejar gitu ya, dan juga Bapak merasa ingin disakiti oleh orang lain seperti tadi disantet ya Pak. Apakah Bapak yang apa yang Bapak lakukan seperti kejadian tersebut gitu? Biasanya saya beribadah, saya sholat 60 rakaat, ditambah puasa 1 tahun full. Baik Bapak. Mungkin saya izin bertanya lagi ya, kalau menurut ajaran agama kita gitu, siapa nabi terakhir yang Bapak ketahui? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah baik Bapak, sebelumnya mungkin kita bagaimana kalau kita coba lihat lagi bersama di pertemuan selanjutnya gitu ya, apakah yang Bapak rasakan ini nyata atau mungkin hanya pikiran sesaat aja yang muncul di benak Bapak gitu?
Nah, Baik ya Bapak. Mungkin Bapak boleh ceritakan kembali bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya. saya agak tersindir dan antum. Mohon maaf gitu ya sebelumnya kalau ada kata-kata saya yang bisa menyindir atau tidak enak ke hati Bapak. Tapi di pertemuan selanjutnya kita coba bicarakan lagi ya Pak. Boleh Bapak simpulkan atau Bapak jelaskan kembali apa yang telah kita lakukan atau telah kita berbincang-bincang? Enggak, aneh nggak mau menjelaskan. Nah, baik, Bapak. Mungkin kalau begitu tidak apa-apa gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di besok hari di jam 10 pagi. Bagaimana Bapak? Terserah ente. Nah baik Bapak, mungkin untuk tempatnya di sini lagi besok di jam 10 pagi ya Pak. Baik. Iya. Ya, baik. Karena kontrak waktunya sudah 10 menit gitu ya Pak, mungkin terima kasih banyak gitu Pak karena sudah mau berbagi cerita dengan saya hari ini. Seperti yang saya jelaskan, besok kita ketemu lagi ya Pak untuk mencari cara agar Bapak bisa lebih nyaman dan lebih tenang kembali gitu. Nah, Baik, Bapak. Mungkin saya akan kembali ke ruangan perawat. Silakan Bapak lanjutkan aktivitas Bapak. Boleh saya permisi ya Pak, kalau ada butuh apa-apa boleh Bapak panggilkan ya. nah, Permisi Bapak, terima kasih, selamat sore. Baik, mungkin tadi setelah saya berbincang dengan Tuan Chandril yang berusia 28 tahun, terdapat beberapa mungkin dari DSDO-nya masih sama, klien tampak marah dan juga klien terkadang ngomongnya tidak sesuai realita dan klien masih merasa bahwa dia itu seorang nabi. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait cara agar supaya klien bisa lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Mungkin kita akan berbincang lagi di besok hari di jam 10 dan juga mungkin tadi ada kekurangan saya yaitu saya ke-distract gitu ya dan kadang saya lupa saat bertanya, maka dari itu saya melihat catatan atau membawa catatan kecil. Untuk evaluasi yang selanjutnya mungkin saya akan membuat kembali SPTK-nya untuk berbincang-bincang di besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin sekian penayangan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.